Dan setia, terima kasih. Hari ini kita datang di sini untuk menyuarakan tentang sebuah penindasan. Jadi saya katakan bahwa Omnibus Law ini adalah sebuah rancangan yang dimana ada konspirasi antara pemerintah dengan pengusaha untuk menghilangkan hak masyarakat. Saya khawatir dan saya pikir bahwa jangan sampai, mohon maaf nih Pak Basdi, jangan sampai dibilang DPR ini memang jangan sampai melekat dengan janji-janji terus. Sepakat. Karena kalau kami di sini dijanjikan, di pas saat kampanye juga dijanjikan, ya kan? Benar nggak? Benar. Jadi jangan sampai kami dijanji terus. Ketika Anda kampanye Anda menjanjikan tidak masalah, tetapi ketika Anda duduk harus pasti. Sebuah kepastian itu kita butuhkan, bukan janji. Nanti di PHP lagi kan gitu. Ya. Jadi isu nasional kita suarakan terkait Omnibus Law, tetapi tidak ketinggalan isu daerah. Saya katakan bahwa isu daerah saat ini, buruh untuk Kutai Timur, saya katakan sangat-sangat menderita. Saya sangat sayangkan setiap kali kami datang, yang menghadapi kami paling 1-2 orang. Lalu 45 anggota DPR, 40 anggota DPR sini kemana? Hah? Apakah hujan jadi nyaman tidur? Hujan. Ketika mencari suara, walaupun hujan ditempuh. Tetapi ketika sudah nyaman di kursi empuk, kami dilupakan. Bahkan kami datang. Sepakat. Kami datang untuk menyuarakan penderitaan kami pun alasan dinas luar kota dan lain sebagainya. Apa benar dinas luar kota? Jangan sampai benar kotanya ya di luar kota, mungkin di Bengalon kah, ya kan? Kalau keluar dari kota Sangatta kan Bengalon, bisa juga kan di luar kota. Jadi jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa DPR itu memang kerjaannya adalah janji. Benar ya? Kami minta, saya sepakat ketika Pak Basti katakan saya ketua SPK, saya juga siap menolak Omnibus Law. Tetapi sikap lembaga ini terhadap tuntutan kami hari ini apa? Yang disampaikan oleh Ketua GMNI tadi, hadirkan orang-orang yang bisa membuat keputusan agar tuntutan kami hari ini bisa terpenuhi. Kemudian dikatakan lagi dari Presiden BEM Stiper, kalau kita menunggu hari ini DPR RI juga paripurna. Menunggu sampai kapan? Ketika kita menunggu, bapak mereka lagi asing, tunggu dulu pimpinannya kemana, nggak tahu kan? Ya kalau ketua DPR kita paham lah, lagi cuti panjang. Tapi kan ada wakilnya, kan begitu. Jadi kami minta untuk memberikan sebuah keputusan yang jelas hari ini, karena kami tidak bisa menunggu. Ini persoalannya sangat mendasar yang memang harus segera ambil keputusan. Jadi saya katakan bahwa ketika kita berbicara daerah Kutai Timur, buruh yang ada di Kutai Timur, data di Disnaker Terang, Kutai Timur memiliki kurang lebih 600 perusahaan. Bayangkan berapa pajak yang dibayarkan ke daerah. Kemudian kalau DPR-nya hanya ongkang-ongkang kaki, kami datang semuanya hilang. Kami dapat apa? Dapat sengsara, ditindas, diperas, keringat kami habis bagian lintah yang diperas setiap saat.
Padahal kami adalah aset yang memberikan output terhadap output yang terbesar kepada negara ini. Sepakat. Benar ya? Sepakat. Adik-adik mahasiswa hari ini saya yakin bahwa orang tua mereka juga bagian dari buruh. Benar tidak? Benar. Jadi ketika mereka menyuarakan itu tidak salah. Karena mereka mau bagaimana memperjuangkan orang tua mereka. Kami minta Perda Ketenagakerjaan segera, Pak Peter Pelegi, kami tidak mau mendengar janji lagi. Kami mohon segera 2021 paling lambat disahkan. Kalau tidak, saya pikir bahwa ini jumlah cukup sedikit. Saya bisa pastikan buruh Kutai Timur bisa turun semuanya untuk menyuarakan tentang Perda Ketenagakerjaan ini. Dan mahasiswa Kutai Timur bersedia ya? Kita akan suarakan tentang Perda Ketenagakerjaan ini karena menyangkut masa depan kita. Adik-adik mahasiswa juga belum tentu ketika tamat, belum tentu jadi pejabat. Minimal cari kerja. Benar ya? Benar. Tidak mungkin kalian tamat langsung jadi pejabat. Betul. Kecuali punya latar belakang orang tua konglomerat. Orang dalam. Itu yang kedua. Yang pertama konglomerat, yang kedua orang dalam. Jadi selain Perda Ketenagakerjaan, untuk persoalan-persoalan saat ini yang terjadi, kami minta, sayang sekali kalau Komisi 4 tidak hadir, Komisi D, segera bentuk panja ataupun apa istilahnya di sini, lakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang hari ini melanggar regulasi ketenagakerjaan, karena sangat banyak, Pak. Kalau berbicara pertambangan, saya pikir mereka nyaman. Hari ini saya lihat ketua-ketuanya yang hadir, karena mereka takut kalau turun ke sini hilang upah lemburnya 500.000 satu hari kan. Tetapi tidak tahu kalau Omnibus Law disahkan mati semua di dalam itu. Benar. Kalau Anda tahu hanya bekerja, kemudian tidak berpikir tentang dampak dari Omnibus Law ini bahaya sekali. Apalagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pak Busten mungkin tahu, kalau jalan-jalan ke kelapa sawit, jangan lewat aja Pak, masuk dulu ke dalam. Iya. Di situ tidak ada undang-undang Pak. Hukum karma aja berlaku di situ. Betul. Iya. Hukum karma aja berlaku di situ. Kalau buat salah ditendang, dipecat, tak peduli. Gimana undang-undang itu? Kami terus menyuarakan, datang ke sini dijanjikan, ya kan? Janji lagi, PHP-in lagi, akhirnya dapat job. Tetapi kami tidak berhenti berjuang. Kami minta DPR segera tolong cek perusahaan-perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit yang hari ini sangat kompleks persoalannya di sana. Contoh hari ini memanfaatkan COVID-19. Kadang-kadang saya kasihan juga sama COVID ini Pak, jadikan alasan. Iya, jadikan kambing hitam. Iya. Dipecat alasan COVID. COVID nggak tahu apa-apa. Ya kan? Mereka itu beralasan bahwa alasan COVID keuangan kami menurun. Ketika kami minta mana bukti bahwa keuangan menurun, bukti auditnya mana? Tidak bisa menunjukkan. Artinya Anda masih mampu. Lalu kenapa memberhentikan orang? Jadi persoalan sehari ini saya katakan bahwa alasan COVID, perusahaan semena-mena memperlakukan buruhnya bukan sebagai manusia. Contoh, saya ambil contoh yang paling dekat PT KI di depan mata. Buruhnya sampai hari ini keluar portal jarak 1 meter di karantina 14 hari. Sampai sekarang. Saya tidak lupa pasti berapa hari yang lalu. Waktu itu kunjungan ke sana Pak ya. 1 meter keluar dari portal karantina. Ketika pulang, kalau nggak dipecat, dimutasi.
didemosi, dipindahkan, turunkan jabatan. Terjadi. Segera tindak lanjut itu, Pak. Suruh mereka buka itu, jangan alasan COVID terus. Tidak ada perusahaan karyawan sawit yang kena COVID di sini. Boleh cek data Indonesia. Saya bilang Pak Kapolres kemarin, cek data Indonesia, tidak ada karyawan sawit yang kena COVID-19. Jadi jangan berlindung di bawah di COVID ini kemudian menghilangkan hak bekerja. Sistemnya dirubah segala macam. Jadi kita minta segera ditindaklanjuti. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ditanggapi dan jangan dijanjikan lagi, Pak. Ya, sekali lagi tegaskan, jangan dijanjikan ini. Itu yang kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.